Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pertama saya ucapkan selamat pada Anda semuanya. Anda sebagai siswa baru di SMK Negeri 3 Sampit, tentunya banyak dari beberapa teman kalian yang belum memiliki kesempatan yang sama dengan kalian untuk diterima sebagai siswa SMK Negeri 3 Sampit. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan silakan kalian kesempatan yang kalian dapat untuk menempuh pendidikan di SMK 3 Sampit ini kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena masih saya kira ada yang beberapa dari teman kalian yang sangat kecewa barangkali ya karena tidak bisa diterima di SMK 3. Sekali lagi syukur ya, syukur, silahkan manfaatkan dengan baik. Waktu nanti kurang lebih kalian akan menempuh pendidikan di SMK 3 kurang lebih 3 tahun. Tentunya ini merupakan kesempatan yang baik untuk kalian untuk mempersiapkan diri kalian untuk kehidupan yang akan datang, untuk meniti karir kalian ya. Baik, untuk hari ini memang ini kita dapat jadwal yang terakhir ya, karena kalian sudah dapat banyak hal-hal yang berkaitan baik dengan berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan jurusan, kurikulum, saya kira banyak. Ya, nah, saya kebetulan dapat materi tentang strategi belajar yang efektif dan efisien. Sebelumnya saya akan bicara secara umum dulu ya. Baik, untuk berikutnya, sebelum saya bicara tentang bagaimana sih belajar yang efektif dan efisien, tentunya kalau kita ingin belajar secara efektif dan efisien, kita juga harus lebih dulu mengenal tentang sistem pendidikan yang ada di sekolah di mana kalian berada. Karena setiap lembaga pendidikan memiliki model pendidikan yang beda-beda. Memiliki strategi belajar mengajar yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemilihan strategi belajar yang efektif dan efisien itu harus melihat terlebih dahulu bagaimana sistem pendidikan yang kalian ikuti. Nah, tentunya kalian masuk di SMK, bukan di SMA. Tentunya SMA dengan SMK itu sangat beda jauh. Barangkali kemarin dari Pak Kasek kurikulum, Ibu Leni sudah menyampaikan tentang bagaimana itu SMK. Baik. Saya akan bahas tentang SMK. Ya. Jadi kalau di SMA itu sebenarnya pendidikannya, belajarnya lebih banyak pada teori. Jadi banyakkan teori, mereka teori semuanya. Jadi belajar lebih luas secara teori saja. Ya kalau boleh dibilang ya hampir 75% ya teori. Nah, sedang di SMK itu belajarnya lebih menekan pada hal-hal tentang praktek dibanding teori. Jadi kalau boleh saya katakan kriterianya 40% teori, 60% praktek. Jadi banyaknya praktek di SMK itu. Jadi secara teori barangkali nggak sejauh atau seluas di SMA. Ini wajar karena SMA nggak ada praktek. Ya. Jadi kalian lebih banyak ke praktek. Tentunya SMA dan SMA baik mana ya? Semua itu punya kelebihan dan kelemahan. Oke, kita nggak bahas tentang SMA, kita bahas ke SMK. Jadi kalian di SMK ini nanti akan diajarkan kemampuan secara praktek paling banyak. Jadi langsung benar-benar paham tentang apa yang dipelajari.
Dan nantinya saat lulus, kalian akan mahir dalam bidangnya. Dan dengan kemampuannya, kalian akan dapat gunakan untuk masa depan. Tentunya, begitu lulus dari SMK, kalian langsung bisa kerja. Karena punya keterampilan. Di beberapa materi yang kemarin, tentunya ada Pak Heri dari Wakasekumas sudah menyampaikan tentang PKL, pemagang. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar di SMK. Kalian nanti harus terjun ke lapangan. Mempraktekkan apa yang kalian dapat di sekolah. Dan juga di tempat magang nanti kalian akan mendapat hal-hal yang baru. Materi-materi yang baru. Nah, sehingga keterampilan yang kalian miliki itu benar-benar akan dipraktekkan secara langsung di tempat industri atau di tempat magang nanti. Nah, itu salah satu bentuk sistem belajar di SMK. Makanya tentunya nanti di sini kalian harus menguasai teori dan praktek. Ada beberapa, disampaikan Pak Heri kemarin, ada beberapa siswa yang praktek di sana menguasai materi, atau bahkan ada beberapa siswa yang jarang masuk PI. Kenapa? Ya, tentunya salah satu yang kemudian saya juga bimbing PKL, mereka tidak menguasai secara teori, sehingga pas begitu PKL tidak bisa apa-apa. Nah, jadi tetap kuasai teori dulu, baru praktek. Nah, ini jadi SMK itu lebih menekankan pada praktek sebenarnya. Nah, lalu bagaimana dengan kalian yang pengen sekolah lagi ya? Tentunya di SMK tidak menutup kemungkinan kalian nanti juga ya udah jangan sampai punya pemahaman bahwa tamatan SMK nggak bisa kuliah. Enggak, justru SMK nanti kamu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Memang pilihan jurusan yang kamu pilih mungkin terbatas, nggak seluas waktu mereka yang belajar di SMA. Karena SMA memang dipersiapkan untuk kuliah. Kalian kan disiapkan untuk siap ke dunia kerja. Jadi jangan kecil hati bahwa jurusan SMK pun tetap bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya jurusannya ya sudah langsung spesifik atau khusus. Ya. Yang intinya tetap bisa langsung kuliah. Nah, justru nilai plus kalian adalah kalian nanti begitu lulus SMK bisa kuliah sambil kerja. Karena kalian sudah punya keterampilan, punya skill. Jadi kuliah sambil kerja bisa. Mungkin akan bisa mengurangi beban orang tua untuk biaya sekolah. Bahkan ada beberapa siswa SMK setelah ikut PKL, justru dia sebelum lulus SMK sudah sambil kerja tuh. Tentunya kerja yang sesuai dengan kalian masing-masing. Saya kira setiap program keahlian kemarin dijelaskan sudah bagaimana prospeknya, bagaimana nanti ke depannya, dan apa yang bisa dilakukan. Oke, jadi ini saya hanya mengulas sebentar tentang bagaimana pendidikan yang ada di SMK, sistem dari SMK. Intinya bahwa kalian lebih banyak pada belajar praktek, praktek dan praktek di sekolah, dan nanti ada praktek di tempat industri. Oke, baik. Saya akan lanjutkan sesuai dengan topik bahwa ini kegiatan kalian dalam sehari-hari. Kalau kalian coba kalian ingat-ingat bahwa ini saya kira rangkuman kegiatan kalian dalam sehari-hari. Dimulai kalian nanti belajar di sekolah. Kalian belajar di sekolah itu waktunya kurang lebih sekitar 8 jam. Kadang-kadang kalian nggak puas di sekolah, kalian ikut les. Nah, bimbel. Ada yang bimbel, ada yang les. Lagi paling nggak ini 2 jam. Sampai rumah nanti kalian malam harus ngerjakan PR lagi. Kalau nggak tahu, pasti nanya orang tua, nanya saudara, nanya kak, ngerjakan PR. Setelah ngerjakan PR, kamu paling nggak harus menyiapkan lagi untuk materi besok pagi. Ngecek materi apa yang disampaikan. Memang kalau kita hitung,
kegiatan kalian sebagai siswa di sekolah 8 jam, di luar sekolah ini 2 jam misalnya, belajar di rumah ini 2 jam, 4 jam, nah 12 jam, lumayan. Sehingga tugas kalian belajar, belajar, dan belajar. Ya memang tidak semua siswa seperti ini. Minimal 3 kegiatan ini pasti. Di sekolah, kerjakan PR, ini akan belajar untuk besok pagi. Kalau les, barangkali ada beberapa siswa tertentu. Tapi ada beberapa siswa yang memang dituntut ke situ oleh orang tuanya. Nah, tentunya dengan kegiatan yang sangat full belajar, belajar, dan belajar ini membuat kalian tentu akan jenuh. Nah, tentunya dengan banyaknya mata pelajaran, dengan kegiatan banyak, diperlukan sebuah strategi. Bagaimana sih belajar yang efektif dan efisien? Ini hanya gambaran aja ya. Baik, nah sekarang saya masuk ke belajar efektif. Sebenarnya apa sih belajar efektif itu? Nah, belajar efektif itu adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari metode, penggunaan tempat, ataupun penggunaan waktu. Jadi belajar itu harus sesuai dengan kondisi personal pembelajar, artinya belajarlah sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Jadi nggak bisa kalian belajar mengikuti orang-orang yang tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Contoh, kalian ingin belajar seperti anak mahasiswa, kan nggak bisa. Atau kalian akan belajar seperti kebiasaan anak SD, nggak bisa. Atau kalian kemampuannya mungkin normal, kalian akan belajar mengikuti orang yang punya ranking 1 yang kemampuannya memang sudah bagus. Tentunya agak susah juga. Jadi bagus di mana? Ya silakan kalian belajar sesuai dengan keadaan kalian sendiri masing-masing. Sesuai dengan potensi kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Setiap orang punya kemampuan beda-beda. Nah, disinilah kalian nanti perlu mengenal kemampuan diri dalam belajar. Bagaimana caranya? Nanti tentunya kalian di sekolah akan dibantu. Nah, di sini nanti paling banyak tuh peran dari guru BK. Pak Heri itu guru BK. Nanti kalian bisa bertanya tentang bagaimana sih kemampuan kalian. Cara belajar seperti apa sih yang cocok untuk kalian? Nah, jadi setiap orang tuh pasti punya metode yang beda, cara belajarnya, kemampuan yang beda, penggunaan tempat yang beda juga. Nah, ini perlu pemahaman kalian ataupun penggunaan waktu. Karena tidak semua siswa punya waktu belajar yang cukup. Barangkali pagi sekolah, pulang sekolah dia harus bantu orang tua lagi cari uang misalnya. Nanti malam lagi harus ada kegiatan lagi. Nah, tidak ada waktu untuk belajar di rumah. Nah, sehingga disitulah perlu bagaimana sih belajar yang efektif dan efisien. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan, memiliki cara, memiliki tempat, memiliki waktu untuk belajar yang sama. Setiap siswa pasti memiliki kesempatan belajar berbeda-beda. Nah, ini yang perlu dipahami. Oke, silakan nanti sebelum kalian belajar, kalian pahami dulu tentang kemampuan kalian masing-masing. Dan tentunya nanti kalian dari setiap jurusan ini pasti memiliki ahli beda-beda. Dan setiap jurusan pun tidak menutup kemungkinan kalian tidak akan menguasai semuanya. Contoh, saya contohkan saja, misalnya boga. Nah, di boga nggak mungkin kamu nanti akan pintar masak segala masakan. Tentu hanya mungkin khusus masakan dalam negeri, atau khusus membuat minuman, atau khusus membuat makan besar, snack, khusus membuat roti saja. Jadi silakan pilih kalian. Jadi setiap jurusan itu pasti punya spesialis yang beda-beda nanti. Di multimedia ya tidak mungkin semua menguasai materi komputer semua. Mungkin barangkali ada hanya khusus desain web, hanya khusus
desain video aja, atau khusus hanya membuat percetakan saja. Jadi beda-beda. Silakan kalian kuasai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Barangkali ada yang bisa menguasai menyeluruh. Saya kira ini sudah dibahas oleh setiap kepala program keahlian masing-masing. Baik, selanjutnya. Jadi inti dari belajar efektif adalah belajar yang sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Baik. Nah, ini saya berikan beberapa hasil penelitian bahwa berdasarkan penelitian, metode belajar yang terbaik, yang efektif, dan membuat kita gampang masuk materi ke otak adalah belajar dengan menyenangkan. Jadi, belajar, kalau ingin materinya tuh cepat masuk ke otak, ya, mudah memahami pelajaran. Satu pertama, kalian harus merasa senang dulu. Kalau kalian sudah nggak merasa senang dulu, ya susah. Ya memang semua orang pasti kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ya pertama dipaksa, tapi lama-lama akan menjadi senang. Sesuatu hal yang menyenangkan. Nah tergantung bagaimana kalian memilih metode belajar, suasana belajar, materi yang dipelajari. Nah itu akan membuat menyenangkan tergantung kalian. Jadi prinsip pertama adalah kalian harus menyenangkan dulu, atau senang dulu, jangan merasa terpaksa. Senang dulu ya. Banyak orang yang belajar dengan dipaksa. Nggak bisa dipaksa, belajar itu nggak bisa dipaksa. Justru kalau dipaksa malah nggak masuk materi. Karena maksa belajar 2 jam, paksa-paksa malah nggak masuk. Jadi harus kondisinya harus benar-benar kalian siap untuk menerima informasi. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari kondisi fisik kalian. Jadi kalau orang ingin belajar, kondisi fisik harus memang benar-benar yang fit atau tidak sedang mengalami sakit. Jadi kalau kalian sedang sakit, kan susah untuk belajar. Untuk badan nggak sehat. Atau sedang stres lagi. Nah, stres belajar malah nggak bisa lagi, sama. Jadi usahakan kondisinya kalian dalam keadaan yang fit baru belajar. Kalau ngantuk, ya nggak usah belajar. Saya kira hilangkan rasa kantuk dulu, baru belajar. Intinya belajar jangan memaksakan dalam keadaan yang tidak kondisif untuk belajar. Sedang stres, sedang ngantuk, nah silakan. Itu. Nah tentunya untuk menjaga fisik kita bagus ya, tentunya itu akan dilakukan dengan beberapa cara. Karena belajar tidak akan belajar dengan baik kalau kondisi fisik kita terganggu. Nah jadi intinya kalau sudah kondisi fisik kita enak, nah nanti belajar akan merasa senang, enak. Oke. Nah berikutnya adalah, nah bagaimana supaya kondisi badan kita bagus ya, tentunya kalian harus memperhatikan kondisi fisik kalian. Nah, tentunya dengan memanfaatkan olahraga. Ini kalian masih remaja, ya harus olahraga rutin. Jadi jangan seminggu sekali pun ikut sekolahan ya, karena nggak mau olahraga. Apalagi sekarang kalian sekolah naik motor ya, jarang bergerak. Nah, jadi harus ada kegiatan olahraga. Karena olahraga itu sangat banyak manfaatnya bagi otak. Yang pertama bisa mengirimkan nutrisi dan oksigen ke dalam otak. Otak ini perlu nutrisi, perlu oksigen. Kemudian dengan olahraga itu bisa mengurangi stres, depresi, rasa cemas, hilang dengan olahraga. Kemudian mempercepat proses informasi, artinya
Kalau kita rajin olahraga, kondisinya fit, enak, nah proses informasi yang kita dapat itu mudah diproses dalam otak. Artinya lebih cepat memahami. Kemudian pikiran lebih fresh, enak, santai. Tentunya dengan demikian akan olahraga itu bisa meningkatkan terentang perhatian, artinya eh, rentang perhatian artinya kalian akan memiliki kemampuan memperhatikan sesuatu yang dalam waktu lama. Dan tentunya akan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, ini manfaat olahraga bagi otak. Ini dasar kalian untuk belajar efektif dan efisien. Karena bagaimana bisa belajar efektif dan efisien kalau kondisi badan kalian kurang mendukung. Jadi, bukan kegiatan olahraga ini manfaat. Nah, sebuah penelitian yang dibuat tahun 2013 mengatakan bahwa laki-laki yang bersepeda selama 15 sampai 30 menit punya kemampuan kognitif dan ingatan yang lebih tajam dibanding dengan tidak bersepeda. Nah, selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwa bersepeda selama 15 menit dapat mengurangi kortisol. Apa itu? Hormon yang membuat seseorang jadi stres. Artinya apa? Bahwa kegiatan bersepeda sampai 15 sampai 30 menit itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif yang lebih baik. Nah, bersyukur kalian ini kalau yang sekolah naik sepeda nggak usah gengsi, silakan naik sepeda, akan bagus nanti sehat. Nah, kalau nggak terlalu jauh sekolahnya, silakan aja. Setiap pagi sebelum 15 sampai 30 menit, nah, olahraga, sepeda, 15 menit. Baru nanti sekolah naik motor, nggak masalah. Yang jelas ini adalah salah satu bentuk hasil penelitian di mana disimpulkan bahwa olahraga selama 15 sampai 30 menit itu akan memiliki atau memberikan manfaat, memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik. Ya, makanya sekarang banyak kegiatan sepeda. Silakan kalian lakukan beberapa hal, karena ini salah satu cara untuk menjaga kesehatan otak. Ya, otaknya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya kembali lagi ke belajar efisien. Jadi kalau sudah kondisinya fit, bagus, enak, fisiknya enak, nah tentu sekarang kita baru bisa bagaimana sih cara belajar yang efektif. Nah, belajar efektif adalah dengan belajar singkat. Maksudnya singkat adalah belajar dengan batas waktu yang pendek. Atau pendek. Jadi belajar nggak perlu kalau lama 2 jam full atau semalaman. Nggak bisa. Jadi cukup sebentar aja. Itu efektif namanya. Nah, ada beberapa cara belajar efektif. Beberapa teknik saya kira belajar efektif itu kalau kalian baca di buku-buku banyak cara belajar efektif. Nah, ini saya pilihkan cara belajar efektif untuk anak SMK nih ya. Saya kira kalau di YouTube, di internet banyak cara belajar efektif. Silakan baca. Nah, ini salah satu teknik belajar efektif. Nah, ini misalnya kalau kamu sukanya belajar sendiri, apalagi ini era pandemi ya, orang nggak boleh gerombol. Nah, kalau kamu suka belajar sendiri, ini ada salah satu teknik cara belajar Pomodoro. Ini teknik belajar Pomodoro ini dikenakan oleh Francesco Cirillo pada tahun 80. Nah, dalam belajar teknik ini ada 5 tahapan. Nah, 5 tahapan. Yang pertama, nah, kamu tentukan topik yang mau dipelajari. Kamu belajar yang mana? Tentukan dulu. Oh, saya mau belajar bab ini dulu. Sudah, satu bab itu. Atau mana yang mau dipelajari? Nah, tentukan babnya dulu. Kemudian yang kedua, nah, pasang stopwatch. Nah, pakai waktu, nah, bisa di HP kamu ada stopwatch. Pasang 20 menit. Selesai nggak selesai 20 menit.
Nah, diberi alarm 9 menit nanti bunyi. Jadi topik yang kamu tonton tadi pelajari selama 25 menit tadi. Kemudian fokus pelajari materi tadi. Nah, setelah 25 menit nanti bunyi, nah istirahat dulu 5 menit. Nah, baca dulu istirahat. Silakan aja. Apa silakan. Nah, setelah melakukan pengulangan sebanyak 4 kali, nah kamu baru istirahat mungkin antara 15 sampai 30 menit. Nah, itu caranya. Oke, nah untuk lebih jelasnya gini. Jadi ketika kalian melakukan teknik ini, kalian jangan fokus pada waktu. Misalnya kok 20 menit waktunya materi yang kamu pelajari, waktu materi yang kamu tentukan belum selesai. Yang nggak usah, nggak masalah. Memang kemampuan kamu itu ya sudah. Jadi jangan tergesa-gesa. Misal materi ada 5 halaman, harus 5 halaman 20 menit enggak. Jadi kamu jangan fokus pada waktu. Santai saja. Bisa 25 menit hanya mampu 2 lembar ya sudah, 2 lembar saja. Jangan panik ya, kalau topik kamu pelajari belum berhasil kamu pelajari kuasai. Yang jelas inti dari teknik ini adalah memberi jeda istirahat. Jadi cara pembelajaran seperti ini dinamakan dengan speed learning, ya, fast learning. Teknik yang lebih efektif untuk memasukkan konsep dan materi ke otak. Jadi dalam waktu 20 menit itu seberapa materi yang kamu kuasai ya sudah sampai situ aja. Jadi diulang lagi sampai paham. Itu caranya. Nah, ini memang dari beberapa penelitian kemarin setelah berbagai uji coba dan menemukan formula belajar yang pas. Jadi dalam penelitian ini peneliti menemukan anaknya mengerjakan latihan 30 menit setiap harinya. Dan semakin lama soal yang muncul semakin susah dan marah pada materi yang tingkat lebih tinggi. Artinya dalam waktu 25 menit, 30 menit itu dilakukan kegiatan belajar dengan melakukan kegiatan latihan. Yang saya sampaikan di awal tadi bahwa SMK itu banyak harus praktek. Nah, banyak-banyak latihan, belajar, latihan melatih. Tentunya dalam latihan itu harus melihat soal dari sederhana. Kalau bisa cari yang soal sulit lagi, soal yang sulit lagi. Nah, itu untuk meningkatkan skill nanti. Nah, ini tentunya ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Washington pada tahun 2010. Bahwa belajar dengan mengerjakan latihan itu jauh lebih efektif dibandingkan belajar dengan membaca materi saja. Artinya sebenarnya kalau kalian belajar itu lebih banyak harus dilakukan dengan melakukan latihan, kerjakan soal. Kalau kalian praktek ya banyak praktek. Kalau misalnya usaha untuk gambar pola ya harus banyak belajar gambar pola. Kalau di otomotif itu harus mengecek mengenal alat ya harus banyak-banyak mengenal alat secara langsung. Jadi harus banyak lebih prakteknya, lebih banyak pada latihan-latihannya. Jadi belajar tidak hanya membaca, kalau baca bisa harus banyak latihan-latihan. Nah, jika kamu sudah merasa cukup menguasai materi, nah coba lanjut dengan latihan yang lebih tingkatannya lebih sulit. Nah, sebenarnya berlatih dengan soal yang semakin lama makin susah, jauh meningkatkan skill kita tentang materi itu dibandingkan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang sama. Artinya dalam belajar itu kalian harus mengulang materi dengan cara mengerjakan latihan soal, di mana soal tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Dan soal itu semakin lama, cari soal yang agak susah, agak susah, agak susah. Nah, disitulah nanti akan meningkatkan skill kalian ke materi itu. Nah, jadi ini sama dengan awal saya katakan tadi bahwa SMK itu lebih menekan pada keterampilan. Artinya kalian harus sering-sering mungkin banyak latihan. Kalau kalian belajar masak, ya harus sering banyak belajar masak, latih masak. Kalau kalian menjahit, harus kalian belajar bagaimana pengukusan. Akuntansi, seperti itu. Multimedia, harus sering banyak pemecahan masalah yang berkaitan dengan multimedia. Otomotif atau TPSM ya sama. Jadi intinya bahwa belajar efektif di SMK itu adalah tidak perlu belajar waktu lama, sebentar. Yang dibanyaki adalah
prakteknya. Belajar berlatih, memecahkan masalah. Itu yang terpenting. Oke, jadi itu yang perlu saya sampaikan untuk materi ini tentang belajar efektif dan efisien. Jadi saya simpulkan bahwa yang belajar efektif dan efisien itu tentunya kalian diperlukan pertama harus menyiapkan kondisi fisik yang fit. Jangan pernah memaksakan belajar dalam kondisi fit yang tidak enak. Yang sedang sakit atau sedang stres atau pusing, jangan dipaksa belajar. Fit dulu. Nah, untuk menjaga fit ya tentunya menjaga kondisi bagus ya rutin kalian olahraga. Nah, baru kalian terapkan menggunakan teknik-teknik belajar efektif dan efisien sesuai dengan keinginan kalian. Ya jelas durasi waktunya enggak usah lama belajar tuh sebentar, diberi waktu sebentar, tapi rutin pasti akan bisa menguasai. Nah, ini yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.